Beberapa hari kemarin yang itu kan saya nggak sengaja main ke rumah ya dianggap sesepuh lah yang di salah satu desa. Beliau begitu yang bercerita-cerita, beliau juga mengatakan begini, sesok itu bakal ono presiden keturunan Cina tapi umurnya cuma sebentar, cuma seumur jagung. Nah, setelah ada presiden dari keturunan Cina, baru muncul yang namanya Ratu Kembar. Nah, Ratu Kembar itu adanya di Ketonggo sama Madura. Terus selanjutnya yang baru ada yang munculnya Ratu Adela. Tanggapan dari yang jadi dengan cerita saya itu bagaimana? Ya mudah-mudahan orang sepuh tadi benar ya, karena memang proses terjadinya peralihan situasi politik dan sistem itu tidak segampang itu. Itu mungkin memang proses-proses pengisian ya. Seperti pada waktu kebetulan kayak Pak Habibie itu kan menjabatnya sebentar ya. Pak Habibie itu sebentar gitu ya. Itu semacam jadi keharusan karena hitungan saya malah ini nanti umpama betul-betul ada raja, raja itu adalah Raja Prabu Brawijaya yang ke-9 sebagai Notonegoro yang ke-5. Kenapa Brawijaya yang ke-9? Seorang raja di Nusantara harus mempunyai wahyu. Meskipun presiden itu juga punya wahyu. Nggak punya wahyu nggak mungkin jadi presiden, siapapun ya. Tapi wahyu itu wahyu yang di mana bagaimana ya. Terus Notonegoro itu karena pimpinan bangsa di Nusantara Indonesia ini atau Indonesia ini pasti mempunyai sistem visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang jelas. Dan visi dan misinya itu sistem politik itu dan ngatur semua kehidupan, baik kehidupan binatang, kehidupan manusia, kehidupan para dewa atau para gaib itu ya, atau kehidupan gendruwo-gendruwo itu sudah ada di Mahabharata sama Ramayana, Dik. Itu sistem politik dan kitab suci dua itu. Ramayana dan Mahabharata itu kitab suci. Itu tidak dari India, dari kita. Dari kita. Itu Kidung Agung dari lembah Gunung Arjuna, ya. Terus bawa ke sana kemarin ke sana setelah Atlantik tenggelam, laut ke permukaan. Lalu Eksodus menyelamatkan diri dipimpin seorang Brahmana. Naik ke Gunung Arjuna mencari tempat yang tinggi supaya tidak kena dampak ombak goro-goro tadi itu ya. Nah, setelah itu lalu turun lagi itu mendirikan negara yang rakyatnya harus seperti Arjuna. Alus, nggak pencilaan ya, kalem, ning digdaya. Buktinya apa? Arjuna itu ceritanya itu panjang di pewayangan tuh. Itu menggambarkan manusia Indonesia harus seganteng Arjuna, sebagus Arjuna, sesakti Arjuna, sehebat Arjuna. Makanya diikuti Punakawan 3, Semar, Gareng, Petruk. Ya, 4 Bagong itu sudah zaman baru, yang asli tidak ada dulu sampai Petruk aja. Dan ini ajaran semua. Semar itu dibuat bokongnya gede, perutnya gede. Artinya apa? Dan ininya rembes. Bumi itu selamanya yang hidup adalah manusia. Diisi oleh manusia. Karena bumi itu adalah perwujudan Allah yang berwujud menjadi alam. Mau membuat kerajaan di sini ada. Mau cari emas-emasan, berlian di sini, di bumi semua, enggak di angkasa. Ya, jadi harus kerja keras yang cerdas. Itu ya. Terus Arjuna seperti itu, makanya digambarkan kalau sudah mau ada apa, Arjuna itu kalau sudah mau ada itu pasti ada adegan itu sowan ke Eyang Abiyasa
Yang Abhiyasa itu adalah leluhurnya orang-orang Astina dan Pandawa tadi itu. Ya, ya. Artinya jangan melupakan advis-advis para leluhur kita atau orang-orang bijak-bijak atau orang-orang suci-suci itu. Ya kiai kayak, ya pastor kayak, ya pendeta kayak, ya brahmana kayak, itu artinya ya. Kalau sekarang gitu. Nah, terus demokrasinya dan rakyatnya itu harus kembar seperti Nakula dan Sedewa. Apa sih hiruk pikuknya MPR itu untuk apa? Hiruk pikuknya DPR itu untuk apa? Hiruk pikuknya pemilihan umum itu untuk apa? Hiruk pikuknya pilihan presiden itu untuk apa? Pilihan gubernur untuk apa? Untuk supaya rakyat tentrem, ayem, damai, gemah, ripah, loh, jinawi. Kan itu tujuannya. Ya, betul. Nah kalau sampai nyimpang terus gini kan namanya amburadul ya gitu. Oh tadi yang berbicara masalah leluhur, manfaat orang ziarah ke orang tua atau leluhur itu apa yang ya? Jadi gini, itu ziarah yang pertama itu kalau saya utamakan kepada ibu yang melahirkan saya, terus bapak yang melahirkan saya. Misalnya sebelum saya ke Blitar, ke makam Bung Karno, saya katakan di sana makam ya karena memang realnya seperti itu, meskipun saya menganggap Bung Karno itu nggak seperti itu gitu ya. Karena apa? Saya ada karena ibu bapak saya. Nah, di dalam ajaran agama, Tuhan itu ya ibu bapak kita. Ya. Islam juga mengajarkan seperti itu. Ya Rasulullah, siapa orang yang di bumi itu harus kita hormati? Bayangannya yang tanya, mesti beliau gitu. Ternyata apa? Ibumu baru bapakmu. Karena betul, setiap ajaran agama itu ternyata ibu dan bapak itu merupakan sesuatu yang harus kita sujudi lebih dulu gitu. Yang ini kita berbicara soal sejarah yang. Jadi saya bergeser ke sejarah G30 SPKI. Mungkin yang jadi lebih paham lah untuk menjelaskan sebenarnya yang jadi penjahat sesungguhnya di peristiwa G30 SPKI itu siapa tuh yang sebetulnya? Jadi gini, saya juga prihatin tentang itu ya, karena itulah saya katakan negeri ini punya utang sejarah ya. Betul ya. Pancasila itu sakti itu kapan? Sejak lahir Pancasila sakti. Yang membuat bangsa kita rusak itu kan ada 30, ada 1. Memang waktu itu ada peristiwa dan peristiwanya tidak tanggal 30 September, tanggal 1 Oktober karena sudah jam 12 ke sana, hampir jam 2. Makanya Bung Karno mengatakan gestok, gerakan 1 Oktober. Bukan 30 September. Ini kan soalnya sudah waktunya sebetulnya kan sudah menjelang tanggal 1 ya. Akhirnya bangsa di negeri ini tidak pernah bicara bahwa tanggal 30 September Bung Karno pernah pidato di PBB. Tentang we have the 5 principle of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, democratic, and social justice. Akhirnya itu sudah tidak kabur karena kalau tanggal itu semua masang setengah tiang, ya seakan-akan itu merupakan peristiwa yang dianggap penting. Padahal tidak seperti itu, tidak seperti itu. Saya mengikuti betul karena waktu itu saya berada di keluarga Bung Karno, ya di keluarga Bung Karno. Dari tokoh-tokoh yang datang ke sana bicara tentang peristiwa itu, waduh masih ingat semua, masih ingat semua. Nah oleh karena itu sebenarnya tugas kita nanti untuk ini sudahlah. Kalau nanti pemimpin itu di negeri ini bijak ya, sudah ayo sejarah yang sudah adalah sejarah yang tidak lurus kita luruskan. Yang ada adalah mari pikiran kita curahkan untuk menjemput era abad ketiga nanti. Tahun 3000 nanti itu. Tahun 3000 nanti itu eranya sudah era digitalisasi. Ekonomi sudah tidak lokal-lokal atau nasional lagi, sudah internasional ya toh. Sekarang warung-warung pecel sudah main download apa tuh? Online ya, main online. Itu ya, nah, seperti itu. Terus gini yang lebih miris lagi yang mungkin yang jadi kan nanti bisa menceritakan menjelaskan biar kita paham sebetulnya biar kita sejarah yang seperti apa sih sejarah ini agar bisa lurus ya yang masalah G30 SPKI yang jadi itu kan banyak yang ya mohon maaf ya jadi
mempunyai pandangan yang sangat-sangat miris terhadap Bung Karno, bahwa mengatakan bahwa adanya PKI itu karena restu dari Bung Karno lah, itu gimana yang tanggapannya? Ya. Nanti yang jadi mungkin untuk meluruskan ini yang ya ini. betul. Ya, itu teman-teman pada tahu. Betul, anggapan itu betul. Karena Bung Karno pada waktu itu mencanangkan Trikora dan Dwikora. Ya, betul. Trikora untuk merebut Irian Barat, Dwikora untuk berhadapan dengan Malaysia. Trikora apa tugasnya? Membebaskan Irian Barat dari cengkeraman penjajah, dari cengkeraman bangsa lain. Nah, padahal Irian Barat itu hasil tambangnya 1 hari itu bisa untuk memberi makan manusia Indonesia dalam 1 minggu. Peribahasanya seperti itu. Iya. Loh, kalau sampai kita tinggalkan, ya eman-eman, itu wilayah kita kok. Apalagi kalau kita tarik ke belakang masalah pada waktu kerajaan kita, pimpinan ibu kota negara masih di Ternate. Di Ternate itu dulu kuasaannya sampai Australia apa. Nah ini orang barat yang sewot, yang panas ini. Makanya kerjasama dengan orang dalam negeri, ya, yang kira-kira memang mempunyai jiwa karakter, bukan satria sejati, untuk menggulingkan Bung Karno itu. Ya, dan saya tahu tahun 65 itu banyak waktu itu masih ada yang namanya pemuda-pemuda, ya, namanya pemuda rakyat. Itu salah satu underbownya dari partai politik yang itu memang dihimpun untuk ke Jakarta. Lalu diberi pakaian korp tertentu untuk mendatangi rumah-rumah langsung, ini rumahnya ini, rumahnya ini, rumahnya ini. Ini yang mau membunuh pemimpin besar revolusi. Membunuh Bung Karno, kasarannya seperti itu. Udah datang langsung, namanya orang desa diajak ke sana, di pakaian itu diberi senjata, udah ngawur gitu. Sebenarnya peristiwanya seperti itu, seperti itu. Ya. Jika komunis ini bangkit lagi, yang bahayanya untuk Indonesia ini bagaimana, yang seperti apa ya? Saya yakin komunis tidak akan ada di Indonesia. Yakin ya? Saya yakin, seyakin-yakinnya. Hanya orang yang punya motivasi tertentu aja yang akan menggiring opini ke sana. Ya. Karena rakyat sendiri itu pinter sekarang, udah kapok, ya. Sekarang kenapa masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu yang mempunyai tempat-tempat yang biasanya untuk ngumpul itu kok sudah banyak tidak ngumpul? Ya karena adik-adik, anak-anak sudah pinter sekarang. Dia tidak usah belajar kepada orang yang makanya saya tidak berani membuka perguruan, perdepan itu tidak berani saya. Paling-paling ya cukup dengan HP, per-WA-an, kesana kemari begitu. Karena risikonya besar. Kalau dulu masih ada di bawah tanah rumah saya ini untuk gemblengi kader-kader nasionalis gitu, seperti itu dulu, ya. Itulah. Karena apa? Oleh karena itu, ini harus ditekankan, Dek. Satu, PKI tidak akan mungkin lahir kembali di Indonesia. Rakyat kita sudah pinter, ya. Sudah nggak bisa sudah bisa ditipu, dibohongi, dijerumuskan, dan tidak bisa. Dan rakyat jangan sampai mau dijerumuskan ke sana. Yang kedua, komunis bukan PKI. Ini harus diingat loh ya, harus diketahui. Beda. Komunis bukan PKI. Memang PKI komunis, tapi komunis bukan PKI. Tapi kalau gini ya, kalau kita melihat negara-negara yang berpaham komunis yang seperti Cina, Rusia, tapi kenapa negara-negara ini kok tambah maju ya? Iya, betul. Itu tanggapan bagaimana itu? Ini ya, ini menarik, pertanyaan yang menarik, senang saya. Ya. Kenapa? Orang sana itu berpikiran rasional, ya. Kalau zaman pengen melihat uripnya orang yang negara yang kira-kira menata manusianya itu, rakyatnya itu baik dan tertata pelan-pelan tapi pasti, pergilah ke daratan Cina. Cina itu penduduknya sekarang itu kira-kira berapa M gitu, udah M lebih ya penduduknya ya. Nomor 1 di dunia ya. Nomor 1 di dunia. Di sana itu ada desa seperti Pulau Bali, seperti Pulau Bali ada itu. Di masjid sana ada, gereja ada. Negara tidak boleh ngurusi itu. Itu adalah urusan pribadi masing-masing. Entah kamu itu ke Bong Dupo, entah kamu itu silo, entah sedekap, entah ke gereja, entah ke masjid. Ini urusan pribadi.
Dan negara hanya butuh mengayomi saja, yaitu. Tapi negara tidak boleh ikut campur urusan itu. Nah, oleh karena itu mereka pinter-pinter, bisa darat di bulan, bisa sana kemari membuat rudal, membuat pesawat ini ya. Malah sekarang itu daratan Cina, di negara Cina, itu bisa mendarat di Mars, tanpa awak di Mars. Dan nanti itu di remote kembali untuk laporan. Di Mars itu sebenarnya bisa untuk huni atau tidak dipelajari. Apa isinya emas, apa berlian, apa gitu. Loh, perdai Pak. Karena apa? Karena mereka itu tidak berkhayal tiap hari sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya, berkhayal tentang surga. Teori itu bagus, bicara surga itu teori bagus. Tapi kalau biara surga itu, ya besok itu kalau mati di alam sana itu, besok itu kamu akan ada gini, akan diberi gini, yang pokoknya yang indah-indah, bidodari yang cantik-cantik. Nek mati bidodari cantik untuk apa? Nyium ya ndak bisa, bibir harus dipangan set. Gitu. Gara tengkorak tek gitu aja.